Halo teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi kimia. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tata nama senyawa biner, di mana pada video kali ini yang akan kita bahas adalah senyawa biner yang tersusun dari non-logam dengan non-logam. Nah, yang pertama, senyawa biner itu tersusun dari dua jenis atom non-logam itu mengikuti aturan sebagai berikut, di mana nanti penulisannya diurutkan dari mulai B boron, kemudian ada Si yaitu silikon, kemudian ada C karbon, kemudian ada Sb antimonium, kemudian nanti ada As arsenik, kemudian ada P fosfor, kemudian ada N nitrogen, lanjut pada H hidrogen, kemudian Te tellurium, kemudian Se selenium, kemudian berikutnya ada S belerang, berikutnya ada I iodin, berikutnya ada Br bromin, berikutnya ada Cl atau klorin, berikutnya ada O oksigen, dan yang terakhir berikutnya ada F fluorin. Nah, maksudnya bagaimana pada urutan ini? Jadi pada urutan ini itu nanti berpengaruh pada penyusunan rumus kimianya. Misal yang familiar itu contohnya ada amonia dan air. Nah, pada amonia itu nanti senyawanya kita tuliskan NH3 bukan H3N. Nah, aturan ini mengikuti aturan urutan yang ada di atas tadi. Nah, kalau pada air nanti dituliskannya H2O bukan OH2, seperti itu. Nah, berikutnya nanti untuk senyawa dari dua jenis unsur non-logam itu diberi nama yang diawali memberikan jumlah atom dengan angka Yunani pada unsur tersebut, lalu nanti diikuti oleh unsur non-logam kedua dengan aturan yang sama namun diakhiri dengan ida. Jadi untuk penulisan tata namanya nanti rumusnya adalah jumlah atom diikuti nama non-logam, kemudian jumlah atom diikuti nama non-logam yang kedua diakhiri dengan ida. Nah, untuk penomoran dengan angka Yunani itu bagaimana? Untuk penomorannya itu nanti kalau 1 disebut mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, dan 8 adalah okta. Oke, kita langsung masuk ke contoh soalnya saja. Namun sebelum masuk ke contoh soal ada sedikit catatan. Jadi apabila jumlah atom pada unsur pertama itu adalah 1, maka dia tidak perlu diberikan penomoran, tetapi unsur keduanya nanti tetap menggunakan penomoran. Nah, contohnya yang pertama ada NO. Nah, NO nanti dia dinamakannya nitrogen monoksida, bukan mononitrogen monoksida. Tapi pada atom pertamanya kalau dia berjumlah 1 maka tidak perlu dikasih mono, langsung saja nitrogen. Kemudian nanti pada atom keduanya barulah nanti monoksida. Jadi pada NO nitrogen monoksida. Atau mungkin contoh lainnya misalkan pada CO, nanti CO jadi karbon monoksida, seperti itu. Nah, berikutnya ada NO2. NO2 berarti nanti atom yang pertamanya tidak perlu penomoran, jadi langsung nitrogen, oksigennya ada 2 maka jadi nitrogen dioksida. Berikutnya N2O5, nitrogennya ada 2. Nah, karena di sini nitrogennya sudah jumlahnya ada 2 lebih dari 1, maka harus memberikan penomoran di depan. Jadi nanti diberikan penomoran di nitrogen pentaoksida. Berikutnya ada CCl4. Nah, kalau pada CCl4 karena jumlah C atau karbonnya itu di atom pertamanya jumlahnya hanya 1, maka tidak perlu diberikan penomoran, jadi langsung saja karbon. Tapi pada Cl atau pada klornya dia itu berjumlah 4 sehingga nanti penomorannya jadi karbon tetraklorida. Berikutnya yang kelima ada SO3. SO3 kasusnya sama, S-nya itu dia berjumlah 1 maka langsung saja belerang. O3 berarti nanti dia adalah oksigen yang berjumlah 3, belerang trioksida. Kemudian ada Cl2O7. Nah,
Cl-nya jumlahnya ada 2, maka dikasih penomoran. Jadi nanti dikloro, O-nya ada 7, berarti dikloroheptaoksida. Oke, bagaimana teman pintar? Sudah bisa memahami ya untuk tata nama senyawa pada senyawa biner yang terdiri dari non-logam dan non-logam. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini supaya teman pintar lainnya bisa memahami materi ini juga. Sampai jumpa di video berikutnya.